Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Asbahuddin SPD MPD, peserta latihan dasar CPNS tahun 2022 Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Sulawesi Barat. Kali ini kita akan membahas mengenai penerapan sistem merit di Indonesia. Latar belakang sistem merit. Sistem merit dilaksanakan berdasarkan karena adanya praktik spoil system dan inkompetensi dalam sistem rekrutmen dan seleksi pegawai. Kedua, perlu adanya keterkaitan antara pengelolaan SDM dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, tingkat disiplin, etos kerja, dan budaya kerja ASN masih rendah. Yang keempat, struktur kepegawaian yaitu kualitas, kuantitas, dan distribusi belum ideal. Selanjutnya, kita membahas tentang sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan pengelolaan ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecatatan. Manfaat sistem merit bagi organisasi. Yang pertama, yakni mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Selanjutnya, manfaat merit sistem bagi pegawai. Yang pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Yang kedua, pegawai dapat memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan SDM. Yang pertama, yakni perencanaan. Pasal 56 menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah dalam menyusun dan menetapkan kebutuhan pegawai harus didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja yang meliputi A. Perencanaan kebutuhan pegawai harus mendukung sepenuhnya tujuan dan sasaran organisasi. Jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan adalah sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan, pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kedua, proses pengadaan dilakukan untuk mendapatkan pegawai dengan kualitas yang tepat dan berintegritas untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Pegawai yang terseleksi untuk menjadi ASN memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan jabatan atau organisasi. Yang ketiga, pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tidak berdasarkan preferensi individu atau kelompok atau pertimbangan subjektif lainnya. Selanjutnya, pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan SDM. Yang kedua yaitu monitoring, penilaian, dan pengembangan. Di satu sisi, kegiatan monitoring pegawai didasarkan sepenuhnya
untuk memastikan bahwa pegawai digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Namun di sisi lain, pegawai dijamin keberadaan dan karirnya berdasarkan kontribusi yang diberikan. Nah, jaminan merit system dalam monitoring dan penilaian antara lain dapat diwujudkan, yakni 1. Pangkat dan jabatan dalam ASN diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. 2. Pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. 3. Mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. D. Penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja sesungguhnya dari seorang pegawai. Sistem penilaian kinerja yang digunakan harus bisa membedakan pegawai berkinerja dan tidak berkinerja. 5. Promosi pegawai dilakukan dengan berdasarkan pada kinerja pegawai dan bukan pertimbangan subjektif. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sebagaimana sistem merit menjadi prinsip utama dalam Undang-Undang ASN, bahkan undang-undang ini juga menyediakan aturan kelembagaan untuk menjamin keberadaan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN yang diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit ini pada instansi. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara yang saat ini disebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Nah, selanjutnya penerapan sistem merit di pemerintah daerah saya melaksanakan tugas, dalam hal ini Kabupaten Majene. Nah, penerapan sistem merit di Kabupaten Majene salah satunya adalah pada saat mutasi jabatan. Nah, landasan hukum pelaksanaan sistem merit atau dalam hal ini mutasi jabatan di Kabupaten Majene yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan pangkat pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah. Selanjutnya, penerapan sistem merit di Kabupaten Majene, yakni terkait dengan mekanisme pelaksanaan sistem merit, dalam hal ini mutasi pegawai. Yang tahap pertama itu tahap inventaris dan penginformasian jabatan lowongan, jabatan yang lowong. Yang kedua, tahap pengusulan calon pejabat. Kemudian yang ketiga, tahap seleksi dalam sidang baperjakat. Yang keempat, tahap pelantikan. Nah, selanjutnya adalah tahap
tahapan pelaksanaan sistem merit di Kabupaten Majene. Yang pertama, jabatan pimpinan tinggi pertama yang akan diisi melalui seleksi jabatan. Yang kedua, panitia yang berwenang membuat jadwal pengumuman dan pendaftaran. Selanjutnya, yang ketiga, tahap seleksi. Panitia seleksi melaksanakan seleksi administrasi dan pengumuman hasil seleksi administrasi. Yang keempat, seleksi kompetensi, yakni melalui tes kompetensi bidang dan seleksi kompetensi manajerial atau seleksi yang dilaksanakan secara tertulis dan wawancara, dan serta tes psikologi atau psikotes. Nah, selanjutnya tahapan berikutnya adalah pengumuman hasil seleksi kompetensi, dan tahap yang terakhir adalah penyampaian hasil seleksi masing-masing 3 orang calon untuk 1 jabatan. Nah, demikianlah hasil pembahasan kita mengenai sistem merit, penerapan sistem merit di Indonesia, dan secara khusus penerapan sistem merit di Kabupaten Majene. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.